hadiahnya Abdullah Muzamil sebagai founder anak Master Voice. Siap, Kanda. Kedua, Kak Muhammad Aminullah, Sekretaris Bidang Organisasi MM, Sulawesi Selatan 2024-2026. Lagi ke toilet ya. Kanda Ahmad Aminuddin, Fungsionaris BMM. Selanjutnya, Kak Muhammad Imran, PLT Ketua Umum dari kami Sulawesi Selatan 2026. Selanjutnya para saudara Iqbal, Ketua Umum PLT Eksekutif Mahasiswa Komunitas Ekonomi Udismu 2025-2026. Para saudara Ibu Sehari. Baik, sembari menunggu Kakanda kami untuk membuka acara pada hari ini, kita persilahkan Kakanda Nadia untuk memberikan kata pengantar. Baik, bagus sekali kalau berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang berkah ini, bertepatan di bulan suci Ramadan, kita mengadakan kegiatan-kegiatan yang menurut kami penting dan bermanfaat. Salam dan salam Alhamdulillah kita kirimkan kepada Rasulullah SAW, beliau yang senantiasa menjadi patron kita, suri toladan kita hingga akhir zaman. Baik, kakak-kakak, teman-teman, para bung yang sempat hadir di malam hari ini, ada Kak Pime di belakang dari Subaltern Institute, Subaltern, yang juga sementara mengadakan kegiatan pesantren kiri selama bulan Ramadan ini. Ada teman-teman dari kampus lain, ada dari Unhas, ada dari Unismu, ada dari UNM, dan baru-baru masuk ada Kak Hashmi, Kak Amin Ibrahim, senior kita. Silakan dulu Kak. Terima kasih atas kehadirannya. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada para pembahas yang hadir pada diskusi kita. Ada Kak Ahmad Mirudi, fungsionaris PBHMI. Terima kasih Kak atas kedatangannya. Ada Bang Imran ini yang sangat galak juga, paling keras bersuara di media. Bung Imran, PLT Ketua kami Sulawesi Selatan. Dan di samping kanan saya ada saudara saya dan tim saya di Unismu. Beliau ini mantan Ketua BEM, sekarang di DPD IMM Sulsel, Sekretaris Bidang Organisasi. Nah, yang paling ujung kiri dan sering kasih macet-macet kalau di Ketua BEM-nya Ekonomi Unismu. Dan yang paling gagah host yang mengantar tadi dari Unhas, Ekonomi Unhas. Adapun kegiatan kita malam hari ini bertemakan memajukan literasi kritis kaum muda. Item kegiatan kita ada 3, diskusi publik, launching tadarus buku, dan panggung ekspresi. Jadi sebentar setelah diskusi ini ada panggung ekspresi yang ingin naik baca puisi dan seterusnya bisa langsung naik. Kegiatan ini diadakan oleh anak Makassar Boys dan Mimbar Kawasan Timur Indonesia. Anak Makassar Boys sendiri adalah sekumpulan anak muda yang di dalamnya fokus membicarakan atau fokus pada bidang pemikiran. Istilah paling dasar ini anak Makassar Boys adalah menyuarakan ya suara dari anak Makassar lah tentang pikiran, ide dan gagasan. Dari Mimbar Kawasan Timur Indonesia sendiri, sekumpulan anak muda juga yang lebih khusus membicarakan isu-isu strategis yang ada di kawasan timur Indonesia. Terkhusus sekali isu-isu yang dibahas adalah ketimpangan, keadilan,
Karena kesan saya selama mengamati situasi hari ini, kita terkesan tertinggal di kawasan timur Indonesia. Saya coba pelajari peta, ternyata setengah dari Pulau Jawa itu kawasan timur Indonesia meliputi semua Sulawesi, semua Maluku, semua Papua, NTB, NTT, Bali. Jadi mimbar kawasan timur Indonesia ini semacam wadah alternatif yang kita berharap merangkul pikiran-pikiran anak muda dan anak mahasiswa. Ya, ada yang santai ini di Jawa kan lagi naik-naik daunnya ini Presiden UGM. Artinya kalau ada gerakan-gerakan yang bisa kita katakan keras bersuara, kenapa harus selalu lahir di sana? Kenapa? Ada apa ini di kawasan timur Indonesia? Padahal kita punya potensi yang hebat, anak mudanya, mahasiswanya. Kenapa suaranya tidak terdengar? Nah, saya berpikir jangan-jangan kita sibuk dengan masing-masing masalah internal kampus kita masing-masing, atau isu-isu yang lokal sekali. Padahal banyak sekali isu-isu nasional, isu global yang perlu kita sambut. Sehingga mimbar kawasan timur Indonesia ini adalah wadah alternatif untuk menghimpun, merangkul, mengajak semua anak-anak muda dan mahasiswa yang ada di kawasan timur Indonesia untuk membahas isu-isu kawasan timur Indonesia. Saya pikir itu pengantar awal. Kita akan lanjut diskusinya yang akan dipandu oleh host kita. Saya persilakan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih ya. Jadi tema diskusi kita pada hari ini adalah ada apa dengan gerakan mahasiswa Makassar hari ini? Apakah dikooptasi, dipecah, atau disengaja untuk dilemahkan? Saya persilakan kepada yang pertama Kak Agila untuk memberikan. Jadi saya kasih waktu 5 menit untuk setiap materi memberikan pendapatnya. Cek. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Zat yang senantiasa menggerakkan ruh dalam jasad kita semua, sehingga tentu dengan potensi ruh ilahiyah itu dan proses realisasi misi khalifah yang kita interpretasikan dalam bentuk yang seperti ini, itu harus senantiasa termanifestasikan sebagai bentuk penghambaan kita kepada Tuhan. Salawat serta taslim semoga telah tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi patron pergerakan kita sebagai anak muda. Tentu sebagai anak muda kita harusnya belajar pada Muhammad itu saat usia-usia mudanya juga, bukan pada saat dia menjadi nabi di usia genap 40 tahun, tapi apa yang dia persiapkan sehingga wahyu itu memilih dia untuk menuntun umat manusia menuju kesempurnaan. Pertama mungkin terima kasih kepada saudara Yahya, teman seperjuangan saya yang memberikan kami ruang tentu untuk berdiskusi dengan teman-teman, mendistribusikan informasi tentu, dan mengkonsolidasikan gagasan dan pemikiran terkait dengan dinamika hari ini. Dan kawan-kawan juga dari berbagai OKP yang terlibat sebagai narasumber pada malam hari ini. Tentu menarik apa yang menjadi tema yang kita bahas hari ini, yaitu ada apa dengan gerakan mahasiswa Makassar hari ini. Ya, di bawah tanggung jawabnya apa ya? Mimbar kawasan timur Indonesia. CEO sendiri kan ada Bang Yaya. Ketika kita berbicara tentang gerakan, tentu ada dua diksi yang kemudian hadir untuk kemudian menerjemahkan kata gerakan ini sendiri. Nah, kalau di ruang mahasiswa, gerakan mahasiswa itu selalu dimaknai dengan interpretasi gerakan lapangan. Padahal gerakan ini ketika disederhanakan itu hanya sebatas reaksi yang bisa kita
interpretasikan dalam bentuk yang sangat sangat bebas, bisa dibilang kayak begitu. Tetapi di dalam ruang mahasiswa, gerakan itu selalu diimajinasikan dengan bentuk yang namanya perlawanan. Padahal gerakan ini semacam reaksi individu yang melahirkan inovasi, yang melahirkan gagasan, pemikiran yang kemudian sesuai dengan realitas yang terjadi. Maka kita sebagai organisatoris sebenarnya memiliki dua fungsi, ya, ketika disederhanakan sebagai seorang pemimpin. Jadi fungsionalis organisasi itu atau mahasiswa atau intelektualitas, pertama dia harus memiliki kemampuan untuk menerjemahkan realitas. Jadi itulah kunci, ya, di mana ada kemampuan kita dalam membaca segala polemik yang terjadi. Nah, hal pertama tadi yang saya sampaikan adalah kemampuan untuk menerjemahkan kenyataan. Nah, kalau kenyataan tidak bisa kita terjemahkan, maka roda organisasi ke depannya akan mengalami ketumpuan, tidak menemukan arah atau rel di mana harus dibawa. Apalagi fleksibel, kondisional, ditekan oleh kekuasaan, interpretasi dari tendensi dari berbagai pihak, sehingga itu bisa ada indikasi melemahkan gerakan dalam tanda kutip. Nah, berbicara tentang gerakan dalam tanda kutip ini, ketika diinterpretasikan dalam wujud yang teman-teman yakini itu adalah jalan-jalannya, Anda memilih demonstrasi sebagai wujud gerakan yang Anda imajinasikan kalau gerakan itu adalah perlawanan, ya, maka musuh Anda adalah intimidasi, musuh Anda adalah diskriminasi dari pihak-pihak tertentu. Nah, kalau gerakan itu dimaknai sebagai reaksi untuk mengkampanyekan ide dan gagasan yang lebih sederhana seperti di media sosial, bisa jadi juga akan dimonopoli, akan dikomersialisasi dan yang lainnya. Ya, karena kalau kita berbicara tentang kebangsaan hari ini, ya, itu sangat pragmatis, dan itulah yang membawa mahasiswa hari ini kepada era yang sangat pragmatis. Semacam ada dikotomi yang lahir dari ruang-ruang intelektual itu, di mana milenials itu dipaksa untuk menyesuaikan sistem dengan kehadiran Gen Z itu, seolah ada penurunan kualitas yang memaksa sistem itu harus berubah. Padahal kan sejarah ini lahir, ya, belum ada kita kan sejarah lahir, tetapi kita kan dipaksa untuk belajar sejarah itu. Hari ini mahasiswa kan terkungkung pada metodologi perlawanan 98. Itu kan orde baru, kita sudah masuk ke reformasi. Sekarang hari ini milenial yang mungkin berbicara dan Gen Z yang mungkin mendengarkan, maka sistem itu dipaksa untuk diubah, untuk disesuaikan dengan kondisi Gen Z. Ya. Gen Z hari ini mungkin cepat tanggap, cepat untuk mereaksi, cepat untuk memainkan sosial media, sehingga membawa mereka kepada hal-hal yang sifatnya pragmatis. Kenapa tidak dipakai cara lama? Kawan-kawan bilang itu bukan eranya Gen Z kan begitu. Apakah Gen Z ini selama itu yang tidak bisa lagi untuk untuk memakai metode yang sama dengan cara-cara yang seperti yang milenial lakukan sebelumnya? Lalu bagaimana dengan mahasiswa Makassar hari ini, gerakan di Kota Makassar? Ketika kita merefleksi 3-4 tahun belakang gerakan mahasiswa, tentu Kota Makassar ini selalu menjadi epicentrum gerakan mahasiswa, dalam hal ini adalah demonstran dan yang lainnya, gerakan perlawanan. Selalu menjadi epicentrum dan selalu menjadi inisiator gerakan-gerakan, ya, di Kota Makassar ini. Jadi berbeda kampanye-kampanyenya ketika kita mengkampanyekan gagasan. Misalnya ada secara geografis antara Jawa dan Sulawesi. Sulawesi atau Makassar ini tidak diperuntukkan secara geografis. Kita tidak terlalu dekat dengan ruang kekuasaan. Ya, Anda tidak berteman dengan menteri, tidak berteman WhatsApp dengan presiden kan? Yang kalau Anda mas WA, itu tidak membuat orang tersinggung.
Karena tidak tahu, tidak ada distribusi informasi. Dia dari Jawa. Ya, ketua-ketua BEM di Jawa kan tinggal story WA. Presiden bla 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 seterusnya, menteri-menteri. Itu kan tersinggung karena mereka diperuntukkan dengan letak geografis. Nah, biar mereka pergi saja itu sudah tersinggung karena diperuntukkan oleh letak geografisnya. Dan Makassar ini tidak boleh tidak maksimal di dalam melakukan replay gerakan yang seperti itu karena DNA-nya bukan begitu, tetapi oleh Gen Z seolah dinormalisasikan, bukan begitu lagi caranya. Maka bagaimana cara kita mengekspresikan kegelisahan kita, sedangkan semenjak 1908 dari berdiri Budi Utomo dan yang lainnya yang memiliki episode-episode perlawanan dalam setiap gerakannya, itu kan berangkat daripada kegelisahan bahwasanya ide ini harus didistribusikan. Maka gerakan mahasiswa ini tidak boleh dimaknai sebagai melawan tirai kekuasaan saja, tetapi mendistribusikan informasi kepada publik bahwasanya ini yang terjadi. Ya, gerakan ini tidak semerta-merta kita melawan tirai kekuasaan. Ya, tidak perlu ada kejahatan baru kita melawan. Tetapi ada informasi, ada gagasan, ya ada gerakan, dan itu harus didistribusikan. Itulah yang kita ada di Makassar hari ini. Pun kalau ada gerakan di kota Makassar, itu pasti terlambat. Ya, beberapa revisi undang-undang sudah diundang-undangkan, ya baru ada penolakan revisi undang-undang. Ya itu sudah jadi undang-undang lah, bukan penolakan revisi undang-undang. Ya kita selalu terlambat, itu pertama. Karena Makassar ini dalam beberapa tahun terakhir ya tidak lagi menjadi inisiator gerakan, tidak bisa menginisiasi. Ya, Al-Udin sudah kosong, Petarayan sudah kosong, Peripis dan yang lain itu sudah kosong. Ya. Tetapi poin daripada gerakan yang kita yakini malam ini adalah gerakan itu seperti itu nih, ya. Itu fungsinya juga mendistribusikan informasi. Jadi kita mengkampanyekan kepada publik supaya apa? Ada keterbukaan informasi publik begitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena ada fragmentasi yang terjadi di internal organisasi. Ada perbedaan sudut pandang antara keakraban sebagai fungsi organisasi. Bahwasanya organisasi penting, organisasi tidak penting. Makanya ada perbedaan pandangan di situ. Ada ketidakkompakan yang terjadi, apakah masih penting berorganisasi atau sudah tidak penting lagi. Kemudian ada yang namanya krisis visi dan misi. Jadi secara arah gerakan ini kita tidak tahu atau kebingungan di mana mau dibawa ini organisasi. Pun status OKP hari ini ya mohon di ketika tersinggung atau bagaimana. OKP ini kan harusnya menjadi wadah untuk menampung aspirasi seperti itu. Bukan hanya untuk melakukan latihan kepemimpinan, dia kan sebenarnya punya dua fungsi: memaksimalkan proses kaderisasi dan menampung aspirasi kan seperti itu. Ya, jangan sampai kita terkaderan setiap hari ya, orang sudah berperang di luar ya. Hari ini kan sudah global kan orang berperang, tetapi kita masih berdiskusi. Misal ya, minimal di ruang ini ada pernyataan sikap ya, kita berpihak ke Iran atau ke Amerika atau bagaimana kan seperti itu ya. Jadi di ruang-ruang seperti inilah gagasan itu muncul ya. Makanya literasi itu perlu. Kedua, kita terlalu dekat dengan kekuasaan ya, sangat dekat, sangat romantis dengan kekuasaan, dengan penguasa sendiri. Sehingga dalam hal untuk menyampaikan saja maksud-maksud tertentu itu sudah gampang di tendensi, diintervensi dan yang lainnya ya. Baru kita keluar pamflet begini-begini ya sudah ditekan oleh senior-senior kita karena kita sudah terlalu akrab. Jadi bahaya juga sebenarnya kalau senior-senior jadi penguasa ya, sangat berbahaya. Kalau untuk menjaga idealisme itu sangat berbahaya ketika senior-senior itu menjadi penguasa. Karena dia tidak lagi duduk sebagai DNA aktivis yang murni, tetapi ada donor darah kekuasaan yang lain yang menyatu dengan darah aktivisnya, sehingga kita perlu meragukan idealisme keaktivisan itu ya. Pun ketika ada keberpihakan dia sebagai penguasa, maka akan ada dua variabel di situ.
variabel pendekatan sebagai seorang aktivis dan sebagai penguasa untuk mengamankan posisinya. Nah, semua orang ini akan berbicara jangka panjang. Pun kita terlibat di forum ini ya, dengan jabatan-jabatan pada malam hari ini, itu akan berbicara terkait dengan kepentingan jangka panjang masing-masing. Tetapi apakah itu membungkam kita atau tidak, ya, tergantung dari bagaimana keyakinan kita. Apakah statement kita hari ini itu membungkam kita 2-3 hari ke depan, atau justru membuat karya kita bagus seperti itu. Nah, berapa ini? Oke, itu mungkin pengantar. Ya. Jadi untuk memaksimalkan gerakan itu, maka harus ada visi, harus ada gagasan yang perlu diinisiasi. Nah, jadi tidak bisa lahir itu kemenangan-kemenangan dalam suatu pergerakan kalau untuk menginisiasi saja di lintas OKP ini ya Bung Imran saja yang berkoar begitu. Bukan tidak enak kita. Ya. Jadi harus ada kesadaran universal, kesadaran holistik. Kalau kepentingan kita adalah kepentingan bersama, sehingga tidak ada dikotomi OKP inilah, OKP itu ya. Kalau berbicara tentang risau, gelisah, kezaliman yang terjadi, maka perlawanan terhadap itu semua merupakan kewajiban bagi setiap kita yang sadar. Sekira seperti itu. Terima kasih atas segala atensinya. Selebihnya akan kita diskusikan. Astagfirullah khairan, saya kembalikan kepada moderator kita. Ya, terima kasih banyak Kak. Yang selanjutnya saya berikan kepada siapa yang Pak saja moderator yang ngatur. ya. Jadi kita mau mendengar dulu suara dari yang masih Yang di kampus ya, karena kita sudah di luar kampus ini. ya. Saya persilakan kepada saudara Irfan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang moderator. Berhormat para narasumber yang sangat hebat pada malam hari ini. Terhormat juga para teman-teman diskusi yang telah menyempatkan hadir waktunya untuk melaksanakan atau bagaimana kita membahas apa persoalan gerakan mahasiswa hari ini. Jadi kalau kita mau melihat persoalan gerakan itu secara umum itu sebenarnya banyak. Ada persoalan gerakan yang secara kritis, ada juga yang terlalu keras, ada yang juga terlalu pasif. Tapi kalau kita melihat kondisi gerakan mahasiswa hari ini itu mengalami persoalan degradasi, karena apa yang disampaikan pada narasumber sebelumnya itu bahwasanya jalan-jalan persoalan di jalan Petarani, di Alauddin dan Durib itu sudah mulai menurun. Jadi jalan itu mulai sepi dengan mahasiswa, dan teman-teman juga yang mau mengadakan demonstrasi juga biasa mengalami kalau kita melihat di sosial media itu selalu dikata-katai lah beritanya, karena beberapa aksi-aksi ke belakang itu selalu dicaci bahwasanya sudah bikin macet, karena kita tidak mempunyai tujuan. Kita tidak mempunyai tujuan apa yang harus gerakan yang dilakukan itu sendiri. Karena mahasiswa hari itu hanya ikut-ikut saja, dan seharusnya ketika kita mau melaksanakan aksi, kita harus dulu mengkaji, harus melatih nalar kritis kita, yang seharusnya yang didapatkan di ruang bangku kuliah. Tapi hari ini ruang bangku kuliah itu hanya sebagai formalitas saja. Karena kalau kita melihat di bangku kuliah itu hanya kita presentasi saja dan selesai. Itu sebenarnya yang membuat kita tunduk. Dan teman-teman mahasiswa hari itu masih membawa sifat-sifat pelajarnya ke bangku kuliah itu sendiri. Karena dia hanya ketika dia sudah dibantah oleh dosennya, dia sudah tidak mau membantah lagi. Walaupun itu menurutnya itu benar, tapi ketika dia sudah dibantah oleh dosennya, dia sudah tidak bisa apa-apa. Hari ini juga mahasiswa hari ini tidak lagi memperdulikan persoalan organisasi, hanya kuliah pulang, karena ada beberapa tuntutan akademik itu sendiri. Dan ada pun beberapa yang didapatkan di sosial media bahwasanya
apa yang dilakukan ketika kita berorganisasi sama saja yang dilakukan sebuah organisasi. Makassar seharusnya bukan hanya ibu kota saja, tapi bagaimana teman-teman juga diberikan ruang di jalanan, bagaimana teman-teman bisa menyuarakan aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Tapi hari ini teman-teman ketika melaksanakan aksi atau gerakan itu tidak sesuai dengan tujuan. Dan hari ini juga banyak mahasiswa itu hanya ngepost tanpa mencari tahu dulu. Sama seperti baru-baru kasus yang terjadi di mahasiswa UGI, dan semua banyak yang merepost tapi tidak tahu apa kronologi dari permasalahan itu sendiri. Jadi gerakan hari ini bukan hanya persoalan advokasi saja, tapi persoalan intelektual juga. Kalau kita melihat zaman sekarang itu sudah canggih, ada sosial media, itu kan juga bagian dari gerakan. Bagaimana kita menulis aspirasi-aspirasi dari kita supaya bisa nampak apa yang diaspirasikan. Tapi hari ini pendapat dari mahasiswa persoalan gerakan itu sendiri, ya persoalan advokasi. Dan ada pun yang sangat cuek, ada yang aksi tapi dia sangat cuek karena sudah merasa terwakilkan. Dan mahasiswa hari ini hanya isu-isu besar. Dan hari ini juga kita sudah terlambat biasa untuk menyuarakan apa yang terjadi kebijakan itu sendiri. Terkadang hari ini sudah ada kebijakan tapi untuk menyuarakannya itu butuh waktu 2 minggu. Yang dulunya mahasiswa Makassar itu dikenal sebagai pemantik lah katanya di bagian Indonesia Timur. Tapi hari ini dia sangat butuh waktu lama untuk mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang ada di bangsa ini. Terkadang sudah ada kebijakan baru lagi, kita masih membahas kebijakan-kebijakan pemerintah yang sudah lama itu. Jadi ada pun sebenarnya poin yang bisa dibahas persoalan gerakan mahasiswa itu, walaupun bagaimana kita cara bersuara atau gerakan yang dilakukan, asal tujuannya sama, walaupun tetap beragam. Contoh, ada yang kurang aksi, tapi ada juga yang di-upload di sosial media, yaitu membuat tulisan-tulisan, artikel. Gerakan hari ini bukan sekedar mati, tapi mulai mengalami degradasi. Yang harusnya Makassar ini sebagai terhimpun mahasiswa yang berbagai daerah, yang harusnya bukan di ruang kelas saja, tapi dia diberikan kebebasan untuk menyuarakan. Dan saya lihat juga beberapa kondisi lebih kritis lah mahasiswa pendatang itu sendiri daripada mahasiswa yang ada di Makassar, di kota Makassar itu. Yang kedua, bahwasanya gerakan yang dilakukan pada pendahulu kita itu tidak semata-mata berubah hari ini, karena masih banyak yang mempedulikan, masih banyak yang turun aksi. Tapi walaupun itu masih sudah kurang, tapi kita harus mengapresiasi. Dan saya mau tekankan juga bahwasanya teman-teman ketika mau melakukan gerakan itu harus mempunyai tujuan. Kalau kita contoh, kita mau tuntut reformasi Polri dan kita melaksanakan aksi di Jalan Sultan Ording, itu kan sudah beda tujuan lah katanya. Karena hanya yang mendengarkan itu hanya masyarakat, dan masyarakat juga resah. Karena dia tidak mengerti, dia tidak paham apa yang sebenarnya kita tuntut itu sendiri. Dan yang ketiga itu, aksi turun ke jalan itu masih relevan. Tanpa teman-teman sadari bahwasanya ketika kita turun ke jalan itu masih relevan. Itu yang membuat sebenarnya pemerintah was-was ketika kita turun ke jalan. Kenapa saya mengatakan bahwasanya mahasiswa Makassar hari ini mengalami degradasi? Karena saya melihat kemarin pada saat ada kebijakan SPPG ini, mahasiswa di Jawa itu langsung turun. Ini hari kebijakannya dia langsung turun. Tapi mahasiswa Makassar ini butuh waktu lama.
Kalau kita melihat slogan dari Sulawesi Selatan atau Makassar itu sendiri, Sirip Napace, itu bisa dikatakan bahwasanya kita harusnya malu ketika itu ketika ada ketidakadilan itu sendiri. Dan ada rasa pedih ketika kita ada rakyat yang tertindas. Jadi teman-teman, harapan kali ini bagaimana kita memajukan literasi kritis kaum muda itu sendiri ya. Kita mencari tahu dulu bagaimana gagasan, apa yang harus dibawa. Karena ada beberapa gerakan itu hanya ikut-ikut gerakan. Tidak kajian isu dulu. Apa sebenarnya dampak untuk mahasiswa, apa dampak untuk masyarakat. Dan hari ini juga teman-teman mahasiswa itu sudah jarang untuk menentukan kebijakan kampus. Karena adanya aturan-aturan yang dikeluarkan oleh kampus itu yang membuat sebenarnya tidaklah gerakan mahasiswa kali ini. Dan seharusnya mahasiswa bukan sebagai penentu sejarah, tapi hari ini kita melihat sebuah organisasi atau lembaga-lembaga internal kampus hanya mengurusi kegiatan program kerja yang harusnya kita sebagai aspirasi masyarakat. Tapi hari ini kita hanya fokus mengerjakan apa yang telah dicanangkan pada saat awal kita mengurus itu sendiri. Jadi itu saja tanggapan saya terkait gerakan mahasiswa hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih saudara Pak. Ya, selanjutnya kepada Kak Imran, saya persilakan. 5 menit juga. Siap. Tidak, saya 5 menit saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Hadirin teman-teman sekalian, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allahumma shalli ala Muhammad. Langsung saja terkait dengan tema kita teman-teman sekalian. Bung Yahya yang kemudian coba kita merefleksi terkait dengan gerakan di Kota Makassar. Saya kurang lebih 10 tahun lah beraktivis. 10 tahun beraktivis sejak mulai maba itu sudah bergabung di salah satu OKP Cipai Plus Kota Makassar atau di kami. Itu kemudian yang perlu kita lihat saat ini adalah transisi dari gerakan mahasiswa itu, transisi dari sebelum milenial kemudian ke Gen Z. Itu yang kemudian perlu kita petakan dulu. Seperti apa kondisi zaman itu, atau kondisi mahasiswa dan pemuda, atau lebih jelasnya sebelum corona dan pasca corona 5 tahun terakhir. Kalau kita mau bicara misalnya bahwa inisiator gerakan mahasiswa itu selalu berangkat dari Makassar. Bahkan reformasi itu kan 98, gerakan Makassar itu salah satu gerakan awal yang kemudian memotori dan memprovokatori ceritanya terkait dengan reformasi. Nah, kalau kita mau bicara pada refleksi, sebenarnya yang kita mau refleksi itu bukan pemudanya, bukan mahasiswanya, tapi negara kita yang kita mau refleksi sebenarnya. Saya mau mengutip salah satu pernyataannya Paulo ya, bahwa pendidikan itu membebaskan. Kenapa saya mau menarik ke sana? Sebenarnya
masih banyak mahasiswa di Kota Makassar ini yang kritis, masih banyak pemuda yang kritis, masih banyak kader-kader dari OKP, dari B, dari Presma dan lain sebagainya yang punya jiwa-jiwa sama kayak kita semua yang ada di ruangan ini, yang mau berdialektika, yang mau memikirkan bangsa, yang mau mengkaji isu, yang mau menginvestigasi kasus-kasus di kampus dan lain sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Nah, kalau Bang Ami tadi bilang ada dikotomi, semacam dikotomi, tidak, memang di dikotomi apa-apa sekarang. Kenapa saya bilang kampus saya di UIN, kebetulan saya lanjut pasca di Universitas Alauddin Makassar. Saya dulu di pasca Pak, sampai saya kalau ke kampus itu stafnya sampai agak segar sama saya, karena saya ngancam-ngancam. Saya bilang kampus ini kampus peradaban, berdirinya adalah kampus peradaban, tapi kenapa bisa uang tercetak di sana? Kampus ini adalah kampus peradaban, kampus yang mencetak pemikir-pemikir intelektual, tapi apa yang terjadi? Mahasiswa dokter plagiasi jurnal. Kampus ini adalah kampus peradaban, tapi apa yang terjadi? Surat edaran dari rektor bahwa demonstrasi itu harus izin sama rektor, kan itu kotoran sebenarnya. Kenapa? Saya selalu menganalogikan sederhana gini. Jadi di pasar kita disuruh mengkritisi mata kuliah yang kita ambil. Akan tetapi ada kebijakan rektor, kalau kita mau demonstrasi itu harus izin sama rektor. Itu kan bertolak belakang dengan kampus yang harusnya melahirkan kritikus intelektual. Tapi di sisi lain dipaksa untuk kemudian kalau kau demo, ya ancamannya. Kebetulan saya ketemu pernah sama anak Hemi hukum UI. Saya pernah sama begini. Saya tanya, kenapa kau tidak demo? Ya karena saya tahu bahwa teman-teman HMI itu sangat kritis lah, yang pokoknya yang penguasa jalanan lah, kira-kira begitu. Saya tanya, kenapa kau tidak demo itu surat edarannya rektor? Dia bilang begini, sederhana, tapi memang perlu dipikirkan mata-mata. Saya begini kata, saya kalau turun demo, diancam begini, di demo, kemudian tidak bisa diterima di kampus manapun di Kota Makassar dan dimanapun di Indonesia. Dan yang kedua, saya hampir tiap pekan itu ditelepon sama orang tua untuk selesaikan studi saya. Kondisi ini yang kemudian banyak aktivis yang kritis, itu yang dia tidak bisa selesaikan. Tapi saya kompori dia, sempat saya bilang gini, saya ini adalah orang dari desa di dulu. Saya pernah demo di depan gubernur dulu pada kasus RUPKS dan banyak lah pada saat itu undang-undang yang ini kan. Ya hari ini disahkan, ada yang disahkan tengah malam di hari ini kan kurang ajar memang negara ini. Nah, saya demo viral di Facebook, dilihat sama ibu saya, sampai ibu saya pingsan. Tapi saya tidak kemudian mengikuti apa maunya ibu saya dengan berhenti beraktivis. Saya hanya kemudian memberikan prestasi saya kepada ibu saya, bahwa saya berhasil dan saya tidak menyusahkan juga secara ekonomi. Sehingga apa poin yang ingin saya sampaikan, bahwa kesadaran dari kita sebagai aktivis, sebagai mahasiswa itu poinnya sebenarnya. Dengan itu tadi bahwa pendidikan ini adalah membebaskan kita berpikir, membebaskan kita belajar, membebaskan kita berekspresi, membebaskan kita jadi kritikus, membebaskan kita kemudian berintelektual. Nah ini yang perlu kita refleksi. Nah yang hilang hari ini, kalaupun dia sadar, dia tidak mau gerak. Karena itu tadi, negara ini sedang kemudian mempola dan membuat sistem tidak diintervensi sebenarnya, tidak otoriter, tapi sistemnya itu dibuat seperti itu. Dan itu buktinya seperti itu kampus UI. Dan kampus dipola begitu. Dipaksa mahasiswa untuk kemudian mengejar cepat selesai, kalau tidak di demo dan tidak diterima di kampus manapun. Jadi seolah kasarnya kampusnya, kalau kau tidak cepat selesai, kalau kau tunggu demo-demo apa dan lain sebagainya, kasih malu-malu kau, telepon orang tamu, diancam begitu. Nah saya berharap bahwa, ya dan saya yakin akan ada ledakan itu, bahwa mahasiswa akan sadar dan akan melawan ketakutan itu, dan itu berangkat dari Makassar. Dan tahun 2026 ini, gerakan yang ada di Indonesia ini pasti akan dipelopori dari Kota Makassar. Tapi saya sepakat tadi dengan teman-teman yang kemudian menyampaikan bahwa kita ini lambat merespon sebenarnya. Saya itu kebetulan masih di circle Cipayung Plus. Saya selalu kompori mereka. Ini
semarin soal reformasi Polri, kemudian penolakan di bawah menteri atau di bawah presiden apa, orang di Jawa sudah ribut-ribut begini, kita baru mau didiskusikan. Saya bilang sama anak, udah selesai, nggak usah mau diskusikan lagi. Saya bilang begini. Makanya kenapa terkadang ada juga aktivis biasa cerita begini. Dia bilang begini, bagaimana nih kita ini kalau selesai jadi ketua? Setelah ketua resapa. Pernah ada yang tanya saya, bagaimana kita ini kalau sudah jadi ketua cabang? Kebetulan sama-sama saya ketua cabang di OKP Cipayung Plus. Saya nggak usah sebutkan orangnya. Dia bilang begini, bagaimana kita ini kalau sudah jadi ketua? Saya bilang jadi ketua lagi. Apakah kita akan bergantung sama senior? Salah. Makanya saya tidak sepakat tadi kalau misalnya senior itu mengintervensi karena untuk kepentingannya dia dengan jabatannya. Kenapa? Saya cerita pengalaman aja bahwa itulah yang membuat degradasi gerakan di Makassar. Di BBM kami konsultasi, kami termasuk bagian daripada OKP Cipayung Plus yang menolak BBM itu naik karena salah satu wali kota yang kemudian pertama menyatakan mendukung BBM naik itu adalah Pak Dhani Pomanto pada saat itu. Dia juga yang kemudian pertama wali kota yang menyatakan mendukung pembangunan apalagi PSN-nya kalau nggak salah. Dia yang pertama menyatakan, sehingga pada saat kita konsolidasi di Marga Penkri sama dua itu GMKI sama Penkri kita sepakati untuk tempat konsolidasi termasuk khususnya tempatnya teman IMM dan OKP disepakati. Satu pekan kita mau aksi, setiap hari kita mau nambah massa, tapi ternyata realitanya terbalik. Setiap hari kita konsolidasi, mulai ketua-ketua mengutus orang, oh saya sudah mulai membaca, ini berarti ada senior yang kurang ajar. Akhirnya sampai saya pada saat konsolidasi di Marga Penkri itu, pada saat konsolidasi Malang Pulau saya sudah bilang, kalau sampai ada yang mengkhianati gerakan ini atau menerima suap di bawah meja, maka saya orang yang paling pertama mengutuk. Dan yang kita percaya napasnya akan pendek dalam bergerak. Dan itu terjadi, dan itu faktanya. Mantan ketua-ketua beberapa dari OKP Cipayung Plus itu apa yang terjadi? Jadi kemudian budak-budak di beberapa PPP dan perusahaan. Karena memang mereka dipegang. Karena itu tadi, tidak ada kebebasan pada dirinya untuk kemudian meyakinkan dirinya tanpa kita kemudian bergantung pada instrumen-instrumen tertentu. Kita bisa makan dan hidup. Nah disitulah masalahnya. Sehingga pengkhianatan pada saat penolakan BBM itu, saya paling emosi, saya korban. Gigi saya ini habis Pak, dipukul sama polisi sama Satpol PP. Baju saya ini seperti diperkosa sama mereka, dirobek-robek baju saya, di depannya balai kota. Besok tidak ada lagi mau turun aksi, saya bilang kurang ajar kalian semua, ketua, biar semua. Tidak ada yang berani bantah saya. Waktu itu saya belum jadi ketua, masih kaki di kami. Ya pada saat itu kalau di cabang pengasih, kalau di HMI itu. Dan beberapa teman-teman lain saya bilang, abang-abang ini biar semua. Sudah ada beberapa korban, saya termasuk anak Penkri, anak HMI yang jadi korban waktu itu, ada PMI juga. Tapi apa yang terjadi? Semakin ada korban, semakin harusnya masih gerakan kita semakin ada transaksional dari abang-abang. Itu yang kemudian merusak gerakan-gerakan, idealisme gerakan-gerakan. Saya tidak mau menarik pada personal-personal kita, tapi pada gerakan-gerakan kita. Dan itulah yang terjadi di Makassar. Makanya kenapa sengaja sebenarnya informasi-informasi itu dikasih lambat masuk di Makassar. Karena kapan informasi cepat masuk di Makassar, maka cepat juga revolusi. Kira-kira begitu lalu kita. Ya. Serius. Makanya pada saat saya mulai pelajari pola-pola di Jakarta itu, ternyata memang begitu. Sengaja kita ini ya. Jadi makanya saya sudah cocok ini narasinya apalagi kawasan mimbar kawasan itu sudah cocok. Karena mereka ini Jawa biasa buat pernyataan bahwa milik Indonesia ini milik orang Jawa saja. Kan kurang ajar kalau begitu Pak. Kita apa? Iya. Distribusi informasi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang kemudian perlu kita advokasi
perlu kita investigasi dan kemudian mengawal terus. Dan satu, saya secara pribadi berprinsip bahwa jangan pernah kemudian kita pesimis walau kita memilih sendiri. Terkadang kita itu kalau tidak didukung ide kita, misalnya mau konsolidasi, langsung pesimis Pak. Pokoknya kau gosok saja, mau nulis rilis kah, kalau ada media terima bersyukur. Karena memang dalam pergerakan dan dalam perjuangan itu dia tidak akan, nanti mereka itu yang mau nikmati saja baru siap bergabung dan lain sebagainya, tidak mau berjuang. Itu pengkhianat dan penjilat kekuasaan. Jadi itulah yang membuat degradasi gerakan teman-teman saya. Kenapa saya bercerita itu? Itu realita dan fakta yang saya rasakan. Saya bukan mau kemudian memamerkan, tapi saya sejak komisariat berposisi kami di UNISMU, saya ketua komisariat tahun 2018-19. Yang pertama membawa kami demo di depan UNISMU pada saat itu, pada saat Hatiknas, walaupun senior marah-marah sama saya. Tapi saya bilang saya mau demo. Kenapa? Karena ada hal yang kami sudah investigasi di kampus. Kemudian saya kemarin baru selesai di cabang. Jadi semua pola-pola ketua OKP itu kemudian yang merusak gerakan-gerakan atau visi dari gerakan itu. Jadi sebenarnya bukan visinya yang tidak ada, visi gerakan itu sudah ada. Saya rasa semua OKP, Cipai Plus, BEM, Presma dan lain sebagainya kampus itu punya visi. Tapi visi itu yang tidak dielaborasi, tidak kemudian didalami untuk kemudian didistribusi. Itu yang kurang. Sehingga apa? Buntu semua mahasiswa di kampus. Disuruh saya bersuara soal buat rilis tentang kenapa UI jadi tempat percetakan uang, anak sudah 10 tahun berfungsi, ngeri. Tapi memang intimidasinya keras teman-teman. Saya saja di grup pas dari ribut, ya diancam-ancam model. Saya bilang kau model saya terserah. Tapi saya bisa bakar kampus, saya bilang begitu. Karena apa pelanggaran saya? Hak saya kemudian untuk mengkritik kenapa kampus saya sampai di Jakarta kan malu saya sama aktivis diskusi kampus saya itu yang buat uang ini. Malu lah kita ini sebagai mahasiswa UIN kan? Kira-kira begitu Pak. Jadi itu realitas yang pernah saya lewati teman-teman sekalian. Sehingga kemerdekaan dan kebebasan kesadaran pada diri kita semua. Karena bergantung pada OKP, bergantung pada senior itu yang akan mematikan. Kira-kira begitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pemantik pada kesempatan kali ini. Saya ingin mengucapkan percuma kami kalau bukan sejati, percuma ada cinta kalau bukan cinta sejati. Jadi semua hanya butuh instrumen cinta agar kita bisa terus bergerak dan tidak kemudian patah karena hanya intervensi senior atau intervensi entitas tertentu. Kira-kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup. Terima kasih Pak. Selanjutnya Kak Amir. Sudah bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, sebelumnya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada anak-anak Makassar Boys ya, yang telah mengundang kami untuk bercengkrama di suasana bulan suci Ramadan. Ya. Jadi saya sedikit mengantar ya, karena pembahasan ini sudah sangat serius ya, sudah sangat serius saya lihat dari beberapa narasumber ini ya. Kalau jujur hari ini saya lihat perang saja saya lihat ini mulai dari subuh ya sampai sekarang ini masih mengamati perang terus Pak Ketua ya, termasuk juga sebenarnya Makassar ya. Makassar sekarang ini mainan paling laris di Makassar itu pistol sama tembak. Iya, saya hampir jadi korban tadi. Iya, jadi saya kebetulan di Makassar Utara, ya lorong di Makassar Utara itu anak-anak sama pemuda-pemuda pegang pistol sama tembak. Ya, tapi itu kan gambaran Makassar hari ini. Ya, gambaran Makassar hari ini dari segi pinggiran lah ya. Jadi mengacu pada topik yang kita bahas, ada apa dengan Makassar hari ini ya, ada pijakan keras di sana ya, bahwa kita semua
di Makassar ini ada berbagai macam universitas, berbagai macam perguruan tinggi ya, yang ingin menyatukan pergerakan dalam konteks mahasiswa Makassar ya, mahasiswa Makassar. Jadi itu yang mungkin harus kita perdalam, bahwa perlu kesatuan visi, perlu kesatuan gerakan. Nah, di balik itu saya ingin mengingatkan sedikit ya, bahwa di masa-masa perjuangan ya, di masa-masa Rasulullah berjuang, ini kita flashback sedikit. Di masa-masa Rasulullah berjuang, hampir semua angkat senjata ya, tapi di satu sisi ada juga yang tentunya mengeluarkan atau mencurahkan pikirannya. Nah, ini yang saya maksud, bahwa kondisi mahasiswa hari ini ya, tidak bisa juga kita serta-merta memaksa semua untuk berpikir ya, tapi ya memang khusus untuk keahliannya bertarung ya dia bertarung. Nah, lebih seperti itu ya. Tapi ini menjadi gambaran bagi organisasi. Tapi melihat kondisi mahasiswa hari ini ya, ini kita sedikit membedah lagi ilmu keorganisasian ya, membedah lagi ilmu keorganisasian, bahwa ini instrumen kompleks. Ada organisasi intrakampus ya, mengurus, ada organisasi OKP ya, ada organisasi taktis ya, kemudian ada organisasi daerah ya. Ini kompleks ya, tapi ya sepengalaman saya pribadi mengurus intrakampus dengan OKP ini, luar biasa, begitu jauh perbedaannya ya. Dan semua menginginkan yang namanya gerakan, semua menginginkan yang namanya satu visi ya. Visinya itu ya kembali lagi yang sering didengung-dengungkan mahasiswa, identitas mahasiswa, agen perubahan ya, agen perubahan. Nah, pertanyaan mendasarnya di sini, apa yang ingin diubah ya, apa yang ingin diubah, dan seperti apa perubahan itu diterjemahkan ya dalam konteks kehidupan sosial hari ini. Nah, saya kira itu yang menjadi pertanyaan pada topik malam hari ini. Ada apa dengan mahasiswa Makassar hari ini ya. Terkadang saya berpikir begini, untuk kita bergerak itu tentunya biasanya diawali dengan pikiran ya, diawali dengan pikiran. Jadi kalau kita tidak punya pikiran, kita tidak bisa bergerak dengan begitu lincah, lebih seperti itu. Nah, pertanyaannya kira-kira, kalau sekarang ini kan kita sibuk berbicara pergerakan misalnya, tapi kalau tidak diisi dengan pikiran yang baik, itu menjadi suatu ketimpangan ya. Jadi ini sedikit memantik diskusi kawan-kawan sekalian, dan kita juga berbagi pengalaman pada malam hari ini. Jadi kita ini ingin menciptakan apa sebenarnya? Nah, kita menciptakan apa sebenarnya? Kita ingin menciptakan, istilahnya kalau dalam struktur kecil ini apalagi namanya, atom ya, atomnya pergerakan ya, atau subatomnya pergerakan. Apa sebetulnya itu? Apa sebetulnya subatomnya pergerakan? Pikiran lah, atau gerakan itu sendiri, atau realitas itu sendiri? Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, tentunya kita tergambar pada realitas yang ada sekarang. Kita tahu bahwa saat ini kita hidup di bonus demografi, di mana yang paling banyak sekarang ini mahasiswa ini kan Gen Z ya, Gen Z lah bahasanya ya. Kalau karakternya generasi Z ini beda ya dengan generasi sebelumnya ya. Dia terkenal kreatif, terkenal
pragmatis, terkenal mungkin hedon, ya, atau juga terkenal rasa ingin tahunya tinggi, ya. Tapi di satu sisi sebetulnya itu keuntungan sebenarnya bagi Gen Z jika kita berbicara pergerakan, ya. Tetapi pertanyaannya, ketika itu semua disintesis ke dalam mahasiswa yang aktif di kampus, yang mengikuti ruang-ruang kuliah, DNA itu menghilang. DNA itu pun menghilang. DNA yang saya maksud itu tadi, DNA Gen Z-nya itu menghilang. Kenapa kemudian bisa terjadi seperti itu? Muncullah faktor-faktor seperti komersialisasi pendidikan, kampus, neoliberalisme pendidikan. Nah, inilah semua yang membuat orang malas bergerak sesuai dengan kromosom atau DNA-nya. Ya, lebih memilih ya normal-normal saja menghadapi ini. Itu tidak ada pengaruhnya mungkin dengan apa yang kita lakukan atau dimensi kehidupan kita itu. Ya. Nah, saya pikir itu yang membuat kita ini DNA untuk bergeraknya itu berbeda-beda. Belum lagi mahasiswa ini dihadapkan dengan organisasi-organisasi yang tadi. Sudah ada organisasi interkampusnya, sudah ada organisasi kepemudaannya, sudah ada organisasi daerahnya, sudah ada organisasi-organisasi lainnya. Ya pusing ini cita-cita bangsa apa yang mau diperjuangkan, kan kurang lebih begitu. Ya. Jadi saya pikir itu saja untuk memantik diskusi kita pada malam hari ini. Ya, saya kira tentunya kita semua ingin bangsa ini ke arah yang lebih baik. Ya, kita ingin bangsa ini terus bergerak menuju ke perubahan-perubahan yang lebih baik tentunya. Ya, tapi perlu diingat ya bahwa mahasiswa itu adalah satu dari sekian entitas yang ada di Republik ini. Ya, satu dari sekian entitas yang ada di Republik ini. Ada entitas buruh, ada entitas petani, ya, ada identitas yang lain-lainnya. Ya. Bahkan kalau dalam kerangka kajian Marxisnya sering disebut mahasiswa ini masyarakat prakelas, ya, masyarakat yang belum punya kelas tapi disiapkan untuk punya kelas dan nantinya akan menjadi kelas yang siap menjadi individu yang disiapkan untuk mengoperasikan sarana-sarana produksi, kira seperti itu. Jadi ya tinggal kita pilih. Ya. Dan satu juga yang perlu saya ingatkan bahwa menjadi mahasiswa itu berharga, ya, berharga di Republik ini karena tidak semua orang bisa menjadi mahasiswa. Ya, tidak semua orang bisa menjadi mahasiswa. Nah, kita bicara data, terbentuknya solusi ini agak bagus datanya. Angka partisipasi kasar kita siswa yang punya kesempatan untuk menjadi mahasiswa ini tinggi, tapi belum cukup 50% juga, Mungkin teman-teman alami satu siswa kelas 3 kita, misalnya kelas 3 SMA sederajat, berapa yang lanjut kuliah? Ya, mungkin itu hitungannya. Kalau di Indonesia ini angka APK kita itu 30%. Ya. Jadi beruntunglah sebenarnya yang melewati fase mahasiswa ini, yang bisa punya kewenangan untuk menyebut dirinya agen perubahan. Saya pikir itu saja sebagai pemantik pada malam hari ini. Saya kembalikan ke moderator kita. Terima kasih, Kak. Baik, selanjutnya dari Kak Yaya, saya persilakan. Oke, thank you. Semangat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makin malam makin ramai dan membahas tadi secara umum banyak sekali meresahkan, banyak keresahan yang muncul. Yang tidak cukup sampai di sini, kita berharap audiens yang hadir untuk ikut bersama-sama kita meresahkan. Ada apa dengan gerakan mahasiswa Makassar hari ini? Ada apa dengan gerakan mahasiswa Makassar hari ini?
Itu yang menjadi tema diskusi kita. Meminjam bahasa dari Yuval Noah Harari, dia berkata, era hari ini adalah era kebisingan, sangat bising, bias informasi, dan kita kadang-kadang tidak menemukan di mana yang betul-betul informasi yang benar, di mana yang ya bahasanya sampah. Kalau kita pakai media sosial semua, Instagram, Facebook, TikTok dan seterusnya, itu kan ada algoritmanya yang mengatur, ada algoritma yang mengatur. Coba kita refleksikan kembali apa yang sering muncul di media sosial kita. Algoritma lah itu yang mengatur, yang mengendalikan. Jadi yang sering kita tonton itu yang akan sering muncul. Pertanyaannya, di media sosial kita, apakah yang kita tonton itu muatan-muatannya yang sifatnya pikiran, ide-ide dan gagasan, atau hanya tontonan-tontonan yang receh? Artinya, secara tidak langsung tiap hari 24 jam ini yang kemudian sampai masuk di kepala kita, itu yang kita bawa tidur, itu yang kita bawa bangun. Sehingga kadang-kadang kalau kita mau mendeteksi anak muda hari ini, khususnya Gen Z, yang paling dominan di kita adalah sangat mudah terpengaruh, berpikir instan, kadang-kadang hedon juga, FOMO dan seterusnya. Makanya hari ini situasi Makassar kayak tembak-tembak itu ada, karena gampang sekali kita terpapar tanpa ada benteng yang kita pasang. Nah, dalam situasi ini saya ada dua pendekatan di gerakan mahasiswa hari ini, terkhusus di organisasi internal kampus maupun OKP dan seterusnya. Ada dua penyakit yang saya lihat. Kita tidak memiliki daya adaptasi dan antisipasi. Coba kita renung-renungkan itu kembali. Kenapa saya bilang kita tidak punya daya adaptasi? Hari ini media sosial didominasi oleh para konten kreator, influencer, yang kadang-kadang kita tahu mereka tidak baca buku, tapi itu yang menguasai media sosial hari ini. Kemana kita? Di mana ini organisasi? Di mana ini organisasi mahasiswa yang basisnya banyak baca buku? Kenapa dia tidak hadir di permukaan? Padahal informasi dan pengaruh media sosial itu sangat kuat. Daya adaptasi ini yang kurang saya lihat di semua organisasi, baik internal kampus maupun eksternal kampus. Coba kita renungkan kembali. Kalau daya adaptasi kita kuat, secara tidak langsung kita bisa survive, kita tidak kehilangan arah, kita punya tujuan yang jelas hari ini, tapi kita hilang. Karena media sosial tempat propaganda, tempat menyebarkan pikiran-pikiran kita, pikiran-pikiran alternatif kita absen di situ. Karena kita menganggap itu sesuatu yang tidak penting. Yang paling penting ya kita anggap organisasi itu berjalan, kaderisasi berjalan, dan seterusnya. Sehingga kita hilang untuk memperkenalkan dakwah kita, gagasan kita, pikiran-pikiran kita, suara kita hilang bersuara melalui media sosial. Satu, antisipasi. Saya lihat hari ini kita gagal mengantisipasi karena secara tidak langsung media sosial informasi itu begitu cepat berjalan. Banyak sekali hari ini informasi yang tersebar, kita gagal mengkonsolidasikan karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari depan. Imajinasi kita tidak berjalan. Apa yang akan terjadi di Indonesia tahun 2030, 2045 dan seterusnya. Coba kita mengimajinasikan itu. Kalau kita mengimajinasikan dengan realitas hari ini, kita akan gampang menemukan apa arah kita, apa tujuan bersama kita. Nah, satu masalah yang saya lihat hari ini, kita di kawasan timur Indonesia, kita tidak sadar bahwa sedang ada ketimpangan, ketidakadilan di antara Jawa dan Luar Jawa. Saya pernah sempat dikritik waktu ada diskusi ini, ngundang teman-teman dari Jawa, dia sempat kritik ini. Apa maksudnya itu kawasan timur Indonesia, mimbar kawasan timur Indonesia? Saya simpel berkata begini, bahwa Anda jelas tidak merasakan apa kondisi kita di luar Jawa, karena Anda berada di pusat pemerintahan. Yang merasakan ketimpangan itu kita. Sederhana sekali begini. APBD kita dari tahun ke tahun 2024 sampai 2024 kita punya APBD yang terbagi dari 3 elemen itu
ada DAU, DAK, dan DBH. Itu yang paling tinggi transfer pusat itu sekian triliun ke daerah. Tapi apa yang terjadi? Distribusi kebijakan itu tidak kita rasakan dampaknya, karena kadang-kadang pemerintahan kita tidak tepat sasaran. Di mana fungsi kita di sini? Kita tidak bersuara, karena kita tidak tahu bahwa sekian banyak anggaran yang masuk di Provinsi Sulawesi Selatan. Kita tidak coba mempertanyakan kemana arah anggarannya itu. Poinnya apa? Kita gagal mengantisipasi karena kita tidak betul-betul mengikuti perkembangan. Kita disibuki dengan masalah-masalah internal organisasi kita, masalah-masalah yang yang sifatnya kultur. Saya kadang-kadang berpikir begini, kita kalau sudah jadi ketua di organisasi, saya kira kita sudah menjadi pengatur dan kendali. Kenapa masih ada Tuhan-Tuhan lain? Artinya sebenarnya ketua ini kita hanya dipajang. Mas, bukan bilang kita melawan senioritas, tapi kadang-kadang kita perlu didebek supaya lebih cerah, lebih jernih, lebih terarah kita punya pandangan. Sampai kapan kita mau hidup di deteknya para senior misalkan? Kita harus merdeka sendiri. Nah, ini yang paling penting, poin ketiga. Kita gagal berdiri membangun bodi. Kenapa saya katakan begitu? Di Jawa sedang pesat-pesatnya ini, yang muncul ini satu tokoh di Jawa, tokoh mahasiswa. Di Makassar di mana? Apa yang kerja di Makassar? Di mana mahasiswanya? Ya kita tidak kita merasa di zona nyaman kita, berada di sekret kita, mengadakan agenda-agenda yang sifatnya kultur tapi teknis. Kita gagal berenang di lautan-lautan gagasan. Kita kan misalnya ketua-ketua ini, entah dia ketua himpunan, ketua OKP dan seterusnya, harusnya itu kan coba membangun jejaring ke kampus-kampus lain, memperkenalkan diri, mengajak kopi untuk kita mendiskusikan masalah-masalah yang sama. Ini tidak terjadi karena lagi-lagi kita disibukkan dengan masalah-masalah internal, masalah senioritas. Kapan kita majunya? Sementara Jawa dia sudah mendiskusikan hal-hal yang strategis, kita hilang di situ. Jadi poin yang ketiga adalah kita gagal membangun networking, kita gagal berjejaring. Cobalah kita jangan merasa super power sendiri di organisasi kita, kita jangan merasa unggul sendiri, karena sama-sama kita punya punya semangat yang sama, empati yang sama untuk mewujudkan keadilan. Nah, saya menganggap mimbar kawasan timur Indonesia ini semacam wadah berhimpun, wadah merangkul jejaring-jejaring itu untuk kita menghidup-hidupkan kembali suara dari timur. Karena kalau tidak begitu hilang. Kalau bahasanya tadi Bung Imran, ya kadang-kadang kita dianggap dianggap tidak ada apa-apanya di sini. Padahal kalau kita pelajari sejarah budaya kita, sejarah nilai-nilai kita agung. Yang unggul di kita di Sulawesi Selatan apa? Keberanian. Kalau kita keluar Bung Amin yang masih jadi ketua BEM sering hadir kegiatan-kegiatan seni di luar, pasti kita dikenal itu dengan vokal. Karena memang basis nilai kita tentang keberanian itu kuat. Tapi di mana hari ini? Kita punya puncak puncak toko yang berani dari Sulawesi, Bahar bin Lopa. Itu kita coba pelajari nilainya Jenderal Yusuf. Kita puncak di situ nilai keberanian itu. Intelektual kita juga puncak di Sulawesi. Kita punya tokoh di abad 17 namanya Karang Patinalor. Itu puncak juga di situ tentang intelektual. Acap, Warani, itu ada semua, tapi itu tidak termanifestasi pada gerakan-gerakan mahasiswa karena mahasiswa juga tidak belajar sejarah. Jadi sebenarnya sangat kompleks. Nah, ada isu yang sangat bagus kita bangun bersama ini. Suatu waktu Soekarno dan Hatta pernah mendiskusikan sistem negara. Soekarno maunya Republik Nasional, sementara Hatta pengen federasi.
Ya kalau contoh sistem negara seperti di Amerika. Di Amerika kan itu menganut sistem federasi, sistem negara bagian. Kayaknya ini perlu kita hidupkan diskusi-diskusi seperti ini di kelompok-kelompok kita. Desentralisasi fiskal. Kita kepengen apa ya? Kita kepengen lebih memandang ini bahwa Jawa dan luar Jawa ini efeknya sangat kuat, ketimpangan, ketidakadilan, dan bahkan kita kadang-kadang dianggap sebagai apa ya, mahasiswa dan anak muda itu mundur. Coba kita bangun semangat yang sama, membangun gerakan yang sama, kita berpikir bagaimana mewujudkan keadilan di kawasan timur Indonesia. Itu bisa terjadi kalau kita selesai masalah internal kita. Makanya kita harus keluar. Teman-teman ini harus banyak keluar, jangan terlalu tinggal di dalam mola yang sifatnya teknis kan. Sudahlah itu, berhentilah di situ. Kita keluar membangun, berdampak, apapun itu yang kita kerjakan. Itu. Jadi yang pertama kita gagal beradaptasi, sementara informasi begitu cepat. Lanjutannya itu antisipasi. Kalau kita bacaan buku kita kuat mengakses informasi, dan kita kuat membaca realitas hari ini, media sosial itu sebagai tempat propaganda. Kita harus hadir di situ. Jangan diskusi yang kita ciptakan, diskusi yang template di sektor hanya kita yang tahu saja. Uji itu gagasan keluar, biar lebih berdampak. Yang ketiga adalah networking. Kita saling membangun jejaring sama-sama. Hari ini kalau kita pakai pendekatan kebudayaan, untuk kita sampai kepada tujuan yang besar, satu kuncinya kita harus membangun kolaborasi. Tidak bisa kita berdiri sendiri-sendiri, karena sedang tidak baik-baiknya bangsa ini. Apalagi di 10 tahun terakhir ini, eranya Jokowi itu kita sesungguhnya di penjudaan. Pas ya secara keras kita berkata, pas Gibran dianulir ya di MK dan seterusnya menjadi wapres. Sebenarnya itu bisa menjadi titik gerakan kita untuk bersatu menolak hal-hal yang sifatnya inkonstitusional. Tapi kita hilang di situ karena kita tidak mencoba membangun komunikasi keluar. Rusak sekali bangsa ini 2 dekade terakhir ini, rusak sekali. Masuk lagi Prabowo dengan segala macam programnya yang tidak tepat sasaran, yang tidak substansi, lahan proyek dan seterusnya, makin rusak. Nah hari ini kita di mana? Makanya kita pertanyakan, ada apa dengan gerakan mahasiswa Makassar ini? Di Jawa ini sedang muncul-munculnya satu toko ini, kita di mana? Kemana kita? Begitu teman-teman sekalian, mari kita diskusi. Poin yang mau saya sampaikan adalah kita gagal mengadaptasikan diri, gagal mengantisipasi, dan terusus gagal menjalin networking itu, berjejaring. Kita senang jalan-jalan sendiri, padahal kalau kita bareng-bareng kita bisa ciptakan sesuatu yang besar. Paling tidak kita kasih keluar saja ini Indonesia dari Sulawesi Selatan, lebih bagus begitu. Dan kita punya pemerintahan sendiri, toh. Itu mungkin teman-teman sekalian hanya memantik, bisa banyak-banyak berdiskusi. Ke depan diskusi ini mungkin Tio Presiden BM akan hadir secara Google Meeting. Kita bisa lagi bareng-bareng diskusi di situ. Terima kasih. Saya kembalikan kepada host kita yang tampan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.